Saya Lindo Haji absen 36. Saya Alex nomor absen 32. Saya Bayu Haji absen 29. Saya Antoni nomor absen 35. Saya Rima nomor absen 33. Saya Kenji nomor absen 34. Saya Elo nomor absen 30. Saya Ethan nomor absen 31. Pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan Uni Eropa, MEA, dan sebagainya. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. 1. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. A adalah latar belakang berdirinya MEA. MEA ini merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi Asia yang dapat diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN itu menerapkan sistem perdagangan bebas. Nah, pada bulan Oktober tahun 2003, ketika KTT ASEAN di Bali, Indonesia menyatakan bahwa MEA menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang akan diberlakukan pada tahun 2020. Namun pada kenyataannya, tahun 2015 merupakan awal tahun diberlakukannya MEA. Pada KTT ASEAN yang ke-12, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah perdagangan bebas, baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan aliran modal atau dana. ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik dan dapat bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju. Terwujudnya ASEAN Economic Community ini dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah internasional. Tujuan MEA. Tujuan MEA 2015 yang ingin menghilangkan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar utama, yaitu 1. MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah UKM. Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan keuangan teknologi. 2. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, terciptanya iklim persaingan adil, consumer protection, pelindungan sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen, intellectual property rights (IPR), pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta, taxation, menghilangnya sistem double taxation, dan e-commerce, peningkatan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. Manfaat lain yaitu terciptanya jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi. 3. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional, single market and international production base,
dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. 4. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota, sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional, tetapi juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global. A. Latar belakang berdirinya AFTA. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Skema Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area atau bisa disingkat CEPT-AFTA merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui 1. Penurunan tarif hingga 0,5%. 2. Penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Serta kesepakatan terakhir yaitu penghapusan semua bea masuk impor yang ditetapkan pada tahun 2010 bagi Brunei Darussalam dan ditetapkan pada tahun 2015 bagi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Produk kelompok senjata dan amunisi, minuman beralkohol, dan lain-lain sebanyak 68 pos tarif dimasukkan dalam General Exception. Artinya, produk dalam kategori tersebut tidak dimasukkan dalam CEPT-AFTA. B. Tujuan AFTA. 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau disingkat FDI. Dan ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN atau bisa disebut juga intra-ASEAN trade. APEC adalah kerjasama antar negara di lingkar Samudra Pasifik. Dibentuk pada tahun 1989 yang diperkasai oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul pada tahun 1989. A. Latar belakang APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Dari kejadian itu muncullah kesadaran bahwa dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Selain alasan tersebut, APEC juga terbentuk karena kekhawatiran gagalnya perundingan WTO. Akhirnya pada tahun 1989, 12 negara hadir di Canberra dan sepakat mendirikan APEC. B. Tujuan pembentukan APEC. 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan tingkat inflasi rendah. 6. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan.
Latar belakang berdirinya MII. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis Maurice Schumann berkeinginan menyatukan produksi baja dan batubara Prancis dan Jerman dalam wadah yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan terwujud dengan perjanjian Endiri-Asaran bersama batubara dan baja. Eropa Coal and Steel Community (ISCS) oleh 6 negara yaitu Prancis, Belgia, Luxembourg, dan Italia, atau sering disebut The Six States. Pada tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Paul Hendispark, Menlu Belgia, sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Melalui perjanjian Madrid, ke-12 negara anggota masyarakat Eropa dipersatukan dalam mekanisme kesatuan Eropa. The Treaty on European Union mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993 telah diratifikasi oleh semua parlemen anggota masyarakat Eropa. Mulai tahun 1999, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit atau kependekannya UCI atau European Union. Pada tahun 2004, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 25 negara. 10 negara yang menjadi anggota baru Uni sebelumnya berada di wilayah Eropa. Negara anggota Uni Eropa yang baru itu adalah Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Republik Ceko, Slovakia, dan Slavonia. Pada tahun 2007, Bulgaria dan Rumania juga diharapkan bergabung dengan Uni Eropa, sementara permintaan Turki menjadi anggota Eropa masih ditangguhkan. Hal itu disebabkan Turki belum melakukan perubahan. Tujuan masyarakat ekonomi Eropa. Pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. A. Latar belakang berdirinya WTO. WTO atau kepanjangannya World Trade Organization dibentuk untuk menggantikan GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. GATT ingin digantikan karena GATT kurang mampu mengatasi permasalahan perdagangan yang mencakupi seluruh dunia. WTO didirikan secara resmi pada tanggal 1 Januari 1995 sesuai dari Persetujuan Marrakesh yang ditandatangani di Marrakesh, Maroko oleh 124 negara-negara pada tanggal 15 April 1994. Persetujuan Marrakesh yang nanti didirikannya WTO dikembangkan dari GATT dengan tambahan aspek-aspek seperti perdagangan jasa, kekayaan intelektual, hambatan-hambatan, dan juga menyelesaikan perselisihan dagang internasional secara efisien dan hukum. Sekarang WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara, yang saat ini sudah beranggotakan
lebih dari 150 negara dengan 117 negara diantaranya adalah negara berkembang. B. Tujuan WTO: meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalanannya sistem internasional non-diskriminasi. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. 7. Menyediakan mekanisme menyelesaikan perdagangan internasional.